Ya, saatnya kita pantau perdagangan pagi ini, saudara. Setelah 2 pekan lebih rally mencetak tren positif, ISG kemarin ditutup di zona merah, turun 0,7%. Kita pantau pergerakannya pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah, terkoreksi 1,02% di level 4.984. Begitupun dengan sejumlah pergerakan saham di Asia, saudara, di mana memang ISG ditinggal asing setelah ada pengumuman dari Bank Dunia bahwa perekonomian Indonesia akan stagnan. Kemarin asing tercatat jual bersih hingga 232 miliar rupiah. Pelemahan ISG terbilang masih terbatas karena ada beberapa sentimen yang mampu menopang pergerakannya ya, seperti dibuka kembalinya ekonomi di beberapa negara. Namun sentimen positif itu masih harus diwaspadai karena sebenarnya pelaku pasar masih khawatir nih di saat ekonomi dibuka akan ada lonjakan COVID-19 gelombang kedua. Kita sedikit mengintip bagaimana keadaan di Wall Street karena memang dibuka negatif, saudara. Di hari ini juga terlihat demikian. Dow Jones terkoreksi 1,09%, S&P 500 0,78%, Nasdaq saja yang naik sekitar 0,29%. Dan perlu kita ketahui, saudara, ada kekhawatiran dari investor soal ketegangan yang akan kembali terjadi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Padahal sebelumnya pasar Amerika terbantu dengan adanya data tenaga kerja yang membaik. Kedepan analis memproyeksi pergerakan IHSG masih akan fluktuatif, salah satunya juga karena corona yang belum tahu pasti kapan akan berakhir. Kita dengarkan pernyataan analis berikut. Ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Kita tahu bahwa Amerika dan Tiongkok saat ini yang mengganjal, yang pertama adalah pandemi virus corona, kemudian yang kedua tentang masalah Hong Kong. Yang salah satu emiten-emiten yang saat ini laku diperjualbelikan adalah pertama adalah saham yang berbasis komoditas, ya, seperti CPO, kemudian perbankan, ya, infrastruktur, retail, ya, teknologi, dan farmasi. Ya, perlu diketahui, saudara, pasar juga akan menantikan pengumuman dari The Fed di hari Rabu dan juga OECD akan mengumumkan juga bagaimana prospek ekonomi. Saudara, kita akan lihat beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang menjadi catatan pagi ini. Di panas dingin pasar saham ada 10 perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori Asian Asset Class. Aset berkelas di sini bukan berarti urutan aset kapitalisasi pasarnya terbesar ya, tetapi artinya memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian adalah versi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Kita tengok di posisi teratas dengan skor tertinggi ada Bank CIMB Niaga, diikuti oleh BTN dan BRI. Kemudian juga ada Bank Mandiri, BCA, Bank Permata, Jasa Marga, Excel Aksiata. Terakhir ada Bank Maybank Indonesia. 7 diantaranya datang dari sektor keuangan seperti yang Anda lihat, saudara. Meski tadi saya sebutkan bahwa kapitalisasi pasarnya besar bukan berarti dia masuk di posisi pertama. Di sini kita lihat ada CIMB Niaga. Nah, kita akan dalami lebih lanjut dengan Angela Indirawati Simatupang, Corporate Governance Expert Indonesia di Jakarta yang tersambung melalui sambungan Skype. Mbak Angela, temuan apa yang harus dicermati oleh investor dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) kali ini? Pagi, my sister. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Penilaian kita itu kita ngambil 100 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar per akhir Maret 2019. Dan itu mewakili 84% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2019. Dari hasil penilaian kita selama beberapa tahun terakhir memang itu tidak ada korelasi langsung dari skor governance dengan skala perusahaan tercatat, dengan kapitalisasi pasar dari perusahaan tercatat tersebut. Larger market cap tidak langsung berarti nilainya lebih besar. Dari 7 perusahaan tercatat yang memiliki skor 100 ke atas, 4 diantaranya itu punya market cap di bawah 50 triliun rupiah. Dan hal yang sama juga terjadi di perusahaan tercatat yang nilainya adalah 90 sampai di bawah 100. Di mana 6 dari 9 perusahaan tercatat itu punya market cap di bawah 50 triliun juga. Jadi di sini adalah kita lihat good practice dan disclosure itu tidak sama sekali tergantung dari size perusahaan. Sangat tergantung dari komitmen dan awareness management. Murni tergantung dari komitmen dan manajemen awareness dari manajemennya sendiri. Oke, lantas Mbak Angela, mungkin apa bobot kriteria terbesar dalam ACGS?
kalau kita bilang bobot gitu ya, sebenarnya semua aspek itu penting. Tetapi memang bobotnya menjadi lebih besar karena ada 5 aspek dalam penilaian. Bobot itu menjadi lebih besar dikarenakan kriteria dalam penilaiannya lebih banyak dibanding yang lain-lain, yaitu adalah tanggung jawab dari direksi dan dewan komisaris. Itu 40% lah udah daripada penilaiannya gitu. Tetapi memang dikarenakan 45% dari total penilaian ada di situ. Karena kriterianya banyak sekali di situ. Jadi otomatis bobotnya akan lebih banyak gitu ya. Untuk tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci sukses ya Mbak. Apakah di SCGS juga memang akan melihat itu gitu sebagai kriterianya? Tentu Tata kelolanya yang jadi patokan. Tentu, karena kita melihatnya ini memang adalah praktik tata kelola yang didisclose, yang diungkapkan oleh perusahaan tercatat. Dengan kepercayaan seperti ini. Kalau misalnya perusahaan tercatat berani mengungkapkan, berarti dia sudah menerapkan. Jadi kita basisnya adalah integrity. Manajemen memiliki integrity, tidak akan mengungkapkan sesuatu yang bohong. Basisnya dari situ, Mas Sister. Oke, nah ini perusahaan Indonesia mampu bersaing di kawasan regional Asia Tenggara. Di mana letak kesulitan terbesar mewujudkan CGC di Indonesia, Mbak Angela? Oke, kalau mampu bersaing, saya yakin mampu bersaing. Hanya masalah kita mau serius untuk komit apa tidak, itu aja. Kesulitan terbesar saya rasa balik lagi kepada awareness tadi dan komitmen. Menurut saya 2 poin itu adalah hal yang paling penting karena tadi Mas Sister juga sudah bisa identifikasi bahwa tidak ada korelasi langsung antara market cap, size perusahaan dengan skor kan. Berarti resources yang dimiliki perusahaan bisa diusahakan untuk bisa memenuhi governance yang baik dalam perusahaan apapun itu. Lantas ke depan apa yang diharapkan dari pelaksanaan SCGS, Mbak Angela? Tentu kalau dari saya harapkan adalah perusahaan Indonesia semakin termotivasi gitu ya. Karena apresiasi yang diberikan oleh Bursa Efek ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius gitu ya untuk bisa menghargai perusahaan tercatat, dan sebenarnya ini adalah inisiatif di tataran Asian Capital Market Forum untuk bisa meningkatkan visibilitas dari perusahaan tercatat di ASEAN kepada investor internasional untuk bisa memamerkan gitu kan. Saya memamerkan perusahaan gitu. Jadi saya sih berharap tentunya semakin banyak perusahaan tercatat yang terpacu dan termotivasi untuk mau aware dan komit mau menerapkan governance yang baik. Ya, semoga dapat realisasi ya untuk semua perusahaan tercatat. Jadi tidak hanya 10 gitu lah ya. Terima kasih Mbak Angela waktunya dengan Kompas Bisnis hari ini. Terima kasih.